Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan belajar tentang PKI telah mencapai puncak kekuasaannya, yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Selama periode demokrasi terpimpin terdapat beberapa pemikiran mengenai sifat perlindungan Soekarno terhadap PKI. Pada tahun 1963, Arnold Bregman meneliti kemajuan kekuatan PKI dengan perasaan khawatir dan mencatat keyakinan bahwa partai itu akan memegang mahkota pada hari depan. Tetapi menurut pandangan Bregman, Soekarno tidak bermaksud untuk menempatkan PKI dalam kekuasaan dan ia merasa bahwa jika Soekarno tidak lagi di atas pentas, bukan suatu kebetulan yang aneh bila kekuatan tentara lebih dari PKI akan mungkin mengisi kekosongan itu. 2 tahun kemudian, Van der Graaf yang juga penulis dengan sangat hati-hati bersikap agak pesimis. Ia mempelajari taktik PKI yang dengan mahir menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyimpulkan bahwa partai ini lebih dari kekuasaan lainnya dapat mempergunakan kepercayaan mistis masyarakat Indonesia bahwa zaman sekarang ini adalah zaman sengsara, tetapi hari esok yang gemilang ada di depan kita. Meskipun partai ini pernah mengalami keadaan terpukul mundur, ia menilai garis panjang statistik yang sedang terus meningkat lebih menggambarkan dengan tepat kemajuan partai ini dan menyimpulkan bahwa karisma dan kemampuannya yang perkasa mungkin akan mengantarkan partai ini pada suatu posisi yang berkuasa pada masa yang akan datang. Lewat jalan yang agak berbeda, Herbert White sampai pada kesimpulan serupa. Ia melukiskan keseimbangan Soekarno tentara PKI sebagai kekuatan segitiga yang sedang terus bergeser dan berubah bentuknya. Semula Soekarno dan tentara menjadi unsur pokok dan kekuatan keduanya agak sebanding. Kemudian dengan kelihayan manipulasi, Soekarno menempatkan PKI yang memerlukan perlindungan di satu tangan dan tangan lain memegang tentara yang ragu dan tidak mempunyai kepastian tujuan. Ia berhasil menempatkan diri pada posisi sentral yang unggul, memainkan dua kekuatan lainnya dalam satu keseimbangan. Kemudian segitiga ini berubah lagi bentuknya, posisi tentara agak merosot dan PKI naik hampir mendekati tingkat puncak Soekarno. Sambil mengemukakan bahwa apabila Soekarno meninggalkan pentas, tentara akan memperlakukan PKI sebagai musuh. Voigt tidak menolak kemungkinan PKI akan berkuasa dan menjadi pertanyaan dalam pikirannya, apakah ini pada mulanya tidak menjadi maksud Soekarno? Voigt berpendapat ada kemungkinan demikian. Setidaknya Soekarno mencoba dengan sadar membawa Indonesia pada posisi yang serupa dengan Kuba, yang pada posisi itu PKI menguasai seluruh pentas politik dan menjadikan Indonesia sangat tergantung pada bantuan negara-negara komunis. Melihat PKI sebagai satu-satunya kekuatan yang benar-benar revolusioner dan terorganisir baik, apakah Soekarno memang bermaksud menjadikan partai ini ahli warisnya? Berbeda dengan pendapat ini, Donald Hindley percaya bahwa kebangkitan PKI lebih nyata daripada yang kelihatan. Memang nyata kemajuan prestasi, tetapi harga imbalan yang harus dibayar untuk kemajuan posisinya adalah
keterkaitannya pada Soekarno dan kepada ideologi Soekarno yang revolusioner. Keterkaitan ini menyebabkan gelunturan kemurnian ideologi komunis dan sifat moralnya. Kemajuan yang secara jelas nyata dalam status nasional sesungguhnya tidak membawa partai ini lebih dekat ke abang pintu kekuasaan seperti tentara. Partai ini pun sudah bertahan. Politik Soekarno terhadap PKI adalah politik menjinakkannya. Meskipun berdasarkan tujuan atas sejarah yang sama, tidak mudah untuk menyimpulkan perbedaan penilaian para penulis. Pada akhirnya, Bregman benar. Suatu ketidaksinambungan peristiwa memang memungkinkan tentara mengisi kekosongan. Tetapi apakah penilaiannya berdasarkan pemahaman yang benar atas situasi tahun 1963 dan apa yang sebenarnya dimaksudkan Soekarno pada tahun-tahun itu? Bukti-buktinya tidak meyakinkan, tetapi suatu penelitian tentang ini akan dapat menjelaskan kemungkinannya. Tentu suatu daftar panjang tentang perilaku dan tindakan presiden dapat diajukan untuk mendukung pendapat Soekarno dan dengan sengaja telah meningkatkan posisi PKI dalam susunan politik Indonesia. Segera setelah ia menunjukkan simpatinya dengan membatalkan larangan berkongres PKI dan menghadiri peristiwa itu, ia menganggap perlu melindungi partai ini dari suatu ancaman yang lebih hebat. Sesudah pembubaran parlemen tahun 1960, suatu gerakan anti komunis muncul dengan sendirinya. Kelompok dari barisan Masyumi, PSI, NU, IPKI, sebuah partai kecil yang banyak berhubungan dengan tentara dan partai-partai lain yang anti komunis, mendirikan Liga Demokrasi dengan tujuan seolah-olah memprotes pembubaran partai dan menuntut dipertahankannya sistem parlementer. Liga ini mendapat jaminan tidak resmi dari beberapa panglima daerah angkatan darat. Meskipun Nasution tidak sedia ikut bersama mereka, tidaklah ia untuk sementara menindak pergerakan baru ini. Ketika itu Soekarno sedang berada di luar negeri. Sejak itu kunjungan ke luar negeri sudah menjadi acara tahunan. Lewat kontraknya dengan pemimpin-pemimpin nasional di luar negeri, tersedia kemungkinan ia dapat membina posisinya sebagai tokoh dunia, sekaligus memberi kesempatan menyalurkan seleranya. Sekembalinya, Soekarno tegas menentang gerakan ini dan kemudian melarangnya. Demikianlah ulasan beberapa pengamat bahwa puncak kekuatan PKI telah nyata pada pemerintahan demokrasi terpimpin.